Ibu untuk pembelajaran hari ini. Dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang inti dari masalah ekonomi. Nah, dengan tujuan ada dua. Yang pertama di sini diharapkan nantinya siswa bisa menjelaskan, bisa mendeskripsikan apa itu kelangkaan serta apa penyebab dari kelangkaan. Kemudian yang kedua yaitu ada pemahaman tentang kebutuhan juga alat pemuas kebutuhan. Nah, untuk jelasnya mari kita akan lihat sama-sama presentasi yang akan Ibu tampilkan. Nah, inti masalah ekonomi itu masih di dalam materi konsep ilmu ekonomi ya. Jadi hal-hal apa saja yang menjadi inti dari masalah ekonomi akan kita bahas dalam materi hari ini. Nah, inti masalah ekonomi itu adalah kebutuhan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas atau langka. Hampir semua manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Nah, sehingga tidak pernah merasa cukup. Baik, kita lihat apa sih itu kelangkaan? Nah, kelangkaan atau yang biasa disebut dengan scarcity itu adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Jadi kebutuhannya besar, sedangkan alat untuk memuaskan atau kebutuhan itu tidak banyak ya. Nah, kemudian kita lihat apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Di sini poin pertama yaitu adanya keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Nah, jumlah benda pemuas kebutuhan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah manusia ya, sehingga terjadi kelangkaan. Kemudian yang kedua, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh manusia. Nah, alam yang dirusak itu demi memenuhi keserakahan manusia seringkali kembali berdampak pada kehidupan manusia sendiri. Misalnya terjadi longsor, kekeringan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Nah, di sini manusia kadang susah ya untuk mengembangkan teknologi. Kenapa? Karena faktor modal dan juga sumber daya manusia. Yang berikutnya yaitu pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Nah, semakin banyak manusia, maka alam itu harus menyediakan alat pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi semakin banyak manusia, semakin besar alam harus menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian yang berikut yaitu bencana alam. Nah, seringkali disebabkan karena kecerobohan manusia. Nah, dengan terjadinya bencana alam, otomatis daerah terdampak akan sulit ya. Kenapa? Karena dia terisolir, terdampak akan kesulitan mendapatkan barang pemuas kebutuhan. Kemudian yang berikut yaitu perbedaan letak geografis. Nah, daerah yang ada di pesisir dan dataran rendah itu dapat dengan mudah menemukan barang kebutuhannya. Tetapi daerah yang ada di wilayah pegunungan, dataran tinggi itu agak sulit diakibatkan oleh akses jalan yang sulit ditembus, sehingga masyarakat yang tinggal di pegunungan harus membeli barang kebutuhan dengan nilai yang cukup tinggi. Kemudian pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar pula pemenuhan kebutuhannya. Berikutnya yaitu kemampuan untuk memproduksi rendah. Daerah atau negara yang sulit memproduksi sendiri barang kebutuhannya harus membeli atau mendatangkan dari luar. Nah, di sini mengimbas pada harga barang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan teknologi yang lambat. Nah, kalau kita lihat tadi
bisa kita simpulkan bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Jadi kelangkaan itu bisa diatasi dengan 6 poin di sini. Yang pertama, membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia kan banyak, tetapi manusia harus memilih mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu atau kebutuhan mana yang harus diutamakan. Kemudian yang kedua, menentukan sumber daya alternatif. Nah, bila sumber daya terbatas, maka manusia dipaksa untuk berpikir mencari sumber daya lain yang dapat menggantikan fungsi sumber daya utama. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien. Nah, hidup yang boros hanya akan menyusahkan di kemudian hari. Sebagai manusia yang memiliki akal budi, kita harus pandai mengatur keuangan dan pengeluaran kita. Kemudian, memanfaatkan kemajuan teknologi. Semakin hari, teknologi itu semakin berkembang. Nah, memanfaatkan kemajuan teknologi sudah banyak dilakukan oleh manusia agar dapat menyiasati kelangkaan. Kemudian, memanfaatkan bahan atau barang substitusi. Bahan yang dapat menggantikan fungsi bahan utama sehingga tidak terjadi kelangkaan. Kemudian yang terakhir yaitu mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, barang-barang yang terlihat seperti sampah, tidak berguna, sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelangkaan. Nih, contohnya yaitu penggunaan atau pemanfaatan kotoran sapi ya. Itu di beberapa daerah dijadikan bahan baku gas yang dapat menggantikan kelangkaan minyak tanah ataupun gas alam. Nah, kemudian kita akan melihat kebutuhan ya, tentang kebutuhan. Nah, apa sih kebutuhan? Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, kita lihat di sini jenis-jenis kebutuhan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitas kegunaan, terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kalau kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama atau kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Jadi contohnya yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang bisa dipenuhi, tapi bisa juga dia tidak akan mempengaruhi kehidupan orang ya secara spesifik. Jadi misalnya di sini televisi, radio, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan mewah. Nah, contohnya perhiasan yang mahal, mobil, pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan lain-lain. Nah, kemudian kebutuhan menurut bentuk dan sifat itu ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, sesuai dengan namanya, kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang bisa dilihat ya. Jadi dia berbentuk. Jadi misalnya kebutuhan secara fisik. Nah, di sini bisa masuk juga olahraga. Bisa juga kebutuhan yang barang-barang yang dapat terlihat, misalnya baju dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan untuk kesehatan mental seseorang. Jadi contohnya yaitu ibadah, kemudian juga rekreasi. Jadi bisa kita bayangkan kalau manusia hanya bekerja, tidak pernah istirahat untuk rekreasi, untuk ibadah, untuk mendekatkan diri pada Tuhan, pasti secara mental dia kurang sehat. Kemudian menurut subjek yang membutuhkan, yaitu individu dan kelompok. Nah, contohnya di sini kebutuhan individu, misalnya petani membutuhkan apa? Nah, dia membutuhkan cangkul, dia membutuhkan pupuk, dia membutuhkan traktor dan lain-lain. Kalau individu misalnya nelayan,
yang dia butuhkan perahu, kemudian alat pancing juga bisa, dan lain-lainnya. Tetapi kalau kebutuhan menurut kelompok, jenisnya di sini itu adalah kebutuhan kolektif, jadi dipakai secara bersama-sama. Nah, misalnya rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, dan lain-lain. Kemudian jenis kebutuhan menurut waktu, yaitu sekarang dan akan datang. Contohnya di sini kebutuhan sekarang obat ya, pada saat sakit. Saat sakit kita butuh obat dan tidak bisa ditunda, harus dipenuhi saat itu juga. Kemudian kebutuhan akan datang, yaitu kebutuhan yang dipenuhi bukan sekarang, tetapi nanti mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, atau 5 atau 10 tahun. Nah, misalnya di sini yaitu tabungan ya, itu adalah kebutuhan yang akan datang. Kemudian lanjut, kita lihat di sini alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu berupa barang dan jasa. Nah, kalau barang itu adalah yang berwujud ya, bisa dilihat, bisa diraba, misalnya baju, buku, dan lain-lain. Tapi kalau jasa itu tidak berwujud, tetapi manfaatnya bisa dirasakan. Nah, kemudian kita lihat pengelompokan alat pemuas kebutuhan. Yang pertama itu adalah berdasarkan ketersediaannya, terbagi menjadi 3, barang ekonomi, barang bebas, dan elit. Kalau barang ekonomi yaitu barang yang pemenuhannya itu memerlukan pengorbanan atau istilahnya harus dibeli. Tetapi barang bebas itu barang yang dapat diperoleh secara gratis di alam. Nah, kemudian barang elit itu adalah barang yang tersedia di alam secara melimpah dan berlebihan sehingga dapat merugikan manusia. Misalnya di sini air saat banjir. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Nah, barang konsumsi itu adalah barang yang sudah siap pakai untuk dikonsumsi, sedangkan barang produksi diperuntukannya khusus untuk memproduksi barang lain. Kemudian berdasarkan proses produksi, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, barang mentah di sini bisa disebut juga sebagai bahan baku. Di sini barang mentah atau bahan baku diproses menjadi barang setengah jadi, lalu diproses lagi menjadi barang jadi. Misalnya ya, kayu bulat itu sebagai bahan baku diproses menjadi papan atau balok atau triplex. Lalu diproses lagi menjadi barang jadi seperti kursi, meja, dan lain-lain. Kemudian barang berdasarkan hubungan dengan benda lain, yaitu benda substitusi dan komplementer. Nah, benda substitusi itu, barang substitusi itu misalnya barang yang bisa menggantikan fungsi barang lain. Nah, barang substitusi contohnya kalau tidak ada beras, manusia bisa menggantikan dengan singkong, keladi, dan lain-lain. Nah, kemudian barang komplementer yaitu barang yang berfungsi atau berguna bila digunakan bersamaan dengan barang lain. Misalnya di sini kompor dengan minyak tanah atau juga motor dengan bensin. Nah, demikian untuk materi kita mengenai inti masalah ekonomi. Semoga apa yang sudah dipaparkan dapat dipahami dengan baik, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.